Selamat datang bersama kami dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Pada kali ini kami akan memberikan aplikasi layanan online dengan judul Pak Semok. Ya, layanan Dukcapil dengan nama Pak Semok. Layanan yang terintegrasi. Ya, kami akan memandu Bapak Ibu untuk bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini. Aplikasi dengan modifikasi teknologi dan pelayanan yang terintegrasi, yang terdapat paket 3-in-1, 2-in-1 dan sejenisnya. Bagaimana caranya membuka? Kita buka ya di sini. Alamatnya adalah https://paksemok.kuduskap.go.id. Perlu dicatat, di sini kami mempunyai nomor layanan. Yang pertama, WA notifikasi. Ini berfungsi untuk mengirimkan notifikasi yang dikirimkan setelah pemohon mengajukan pelayanan melalui Pak Semok. Nomornya adalah 081 333 333 192 ya. Yang nomor kedua adalah nomor helpdesk. Ini adalah nomor layanan kami jika Bapak Ibu pemohon mengalami kendala teknis, ada masalah, silakan WA di sini. Kami akan menjawab apapun masalahmu, apapun keluhannya, kita jawab melalui nomor ini. Ya, langsung saja kita coba, kita buka alamat ini pakai web browser. Yang kita rekomendasikan adalah di sini Chrome, ya. Menggunakan Google Chrome, ya. Kita buka Pak Semok, ya. Keluar di sini Pak Semok, pelayanan administrasi kependudukan sepenuh hati melayani masyarakat Kudus secara online di Kabupaten Kudus. Bagaimana caranya mendaftar atau bagaimana caranya login akan kami jelaskan di sini. Ada menu tombol login, kita klik ya. Bagi yang sudah punya login, sudah pernah mendaftar, cukup langsung mengisikan nick dan kata kunci di sini. Tapi bagi yang belum bisa, belum pernah, yang dilakukan adalah lewat pendaftaran baru di sini ya. Kita klik pendaftaran baru. Ya, di sini kita masukkan nick ya, kita masukkan nick. Kemudian kita masukkan kode yang tertulis di atas 8964 ya. Kita klik daftar ya. Ya, di sini ini adalah detail pelapor. Nick sekian atas nama Pak Semok. Ini adalah alamat detail email yang harus kita isi di sini ya. Ini contoh. Di sini ada nomor HP ya. Karena notifikasi kami adalah berbasis WA, maka yang dipakai adalah nomor WA. Sebenarnya nomor WA fisik dan nomor HP, nomor tersebut harus sama dan sinkron atau aktif semua ya. Ya, kita masukkan nomor HP atau nomor WA. Kita contohkan di sini. Ya, di sini ada pilihan. Ya, nomor di atas adalah nomor WA WhatsApp. Kita klik simpan. Ya, setelah klik simpan ada notifikasi di sini. Nick, nama, pengiriman password sementara melalui WA SMS atau SMS berhasil ya. Selanjutnya kita buka WA kita di sini ya. Kita buka WA. Ya, di sini. Ini adalah notifikasi WA ya. Ada nomor password sementara di sini, ada 6 digit. Kita kopikan di sini. Ini adalah password sementara. Saran kami setelah password diterima segera diubah passwordnya agar menjadi lebih aman. Ya, kita coba login. Klik di login melapor di sini ya. Kita masukkan nick dan kata kunci di sini ya. Kita masukkan kata kunci sesuai tadi verifikasi dari nomor WA tadi. Kita klik masuk. Ya, sudah bisa login dan kita siap menggunakan aplikasi ini ya. Di sini ada berbagai macam menu. Di sini kalau kita mau ganti password langsung di sini kita klik ganti password, password akan berganti. Kalau di sini
ada koreksi data atau melengkapi data, kita bisa menggunakan aplikasi ini, fitur ini untuk melengkapi dokumen-dokumen data dukung kita yang nantinya sebagai storage atau penyimpan sementara jika suatu saat kita membutuhkan, misalnya akte lahir, surat kawin yang bersifat data-data pribadi kita ya. Di sini kita contohkan ganti password. Ya, di sini password baru. Kita ulangi. Kita update ya. Dengan gini password sudah berubah ya. Kita klik di pengajuan. Ya. Ya, saya akan menjelaskan. Di sini ada fitur, ada semok 3-in-1 akte kelahiran, semok 3-in-1 akte kematian, semok 3-in-1 kedatangan, semok 2-in-1 perpindahan keluar, dan semok HBS. Kami akan menjelaskan ya satu-satu. Semok kelahiran 3-in-1 ini adalah pelayanan akte kelahiran. Di situ pemohon bisa mendapatkan 3 sekaligus dokumen, tapi dengan catatan 1, bayi yang didaftarkan atau dimohonkan di bawah 60 hari, perlu diingat, di bawah 60 hari ya. Dokumen yang didapatkan adalah 1, akte kelahiran, 2, kartu keluarga, 3, KIA atau kartu identitas anak. Di sini ada semok 3-in-1 kematian yang didapatkan 3 juga, yaitu 1, akte kematian, kedua, KK baru, ketiga, KTP jika yang meninggal adalah satu pasangan, suami atau istri, menjadi status dari kawin menjadi cerai mati. Ada semok kedatangan 3-in-1, semok perpindahan keluar 3-in-1. Di sini semok kedatangan adalah aplikasi yang digunakan untuk penduduk yang migrasi masuk dari luar Kabupaten Kudus. Ingat, dari luar Kabupaten Kudus menuju Kabupaten Kudus dengan menunjukkan surat pindah keterangan biodata WNI atau disingkat SKP WNI ya. Jadi perlu dibedakan di sini bahwa kedatangan adalah dari luar Kabupaten Kudus, sedangkan perpindahan kebalikan dari kedatangan, yaitu pindah keluar Kabupaten Kudus ya, keluar Kabupaten Kudus, dari Kabupaten Kudus ke kabupaten tetangga. Jika antar kecamatan, cukup melalui menu yang di bawah pada menu kartu keluarga ya. Di sini ada semok helpdesk. Apa semok helpdesk? Semok helpdesk adalah tombol layanan yang menghubungkan dengan WA helpdesk kami. Jadi jika ada masalah, pemohon bisa klik semok helpdesk, diarahkan langsung ke WA layanan kami untuk tanya jawab ya. Di sini kami akan mendemokan semok 3-in-1 kelahiran ya. Bagaimana caranya? Kita simak. Kita klik di ikon semok kelahiran 3-in-1. Ya, setelah kita klik keluar, di sini kita masukkan kelahiran bayi, tanggal kelahiran bayi di sini ya. Kita asumsikan kita tanggal 1 ya. Ya. Di sini klik lapor. Ya, di sini ada kolom-kolom warna merah, hijau, oranye, dan biru. Warna merah adalah data yang perlu dilengkapi, wajib dilengkapi, karena di situ ada detail-detail yang harus dilengkapi untuk pengajuan akte. Sedangkan untuk yang hijau-hijau ini adalah sebagai cek, kita dibuka untuk cek benar datanya atau ada kekeliruan seperti data ayah, data pelapor, dan lain-lain ya. Kita klik di data bayi. Ya, di sini data bayi harus dimasukkan. Ya, di sini ada warna merah, warna merah wajib diisi. Ya, bagaimana cara isi? Kita turun ke bawah, ada kolom edit data bayi, kita klik. Ya, di sini ada nama lengkap. Ya, kita tulis di sini. Ya, tanggal lahir tadi sudah kita isikan, jadi kita lewati di sini. Jam kelahiran sesuai dengan surat kelahiran, kita isikan jam kelahiran. Jenis kelamin di sini bisa dipilih laki-laki atau perempuan, kelahiran tunggal atau kembar. Di sini
tempat kelahiran bisa disesuaikan apakah di rumah sakit, puskesmas, polindes, rumah atau lain-lain ya. Di sini anak ke berapa? Kita tulis. Jadi perlu diingat bahwa segala penulisan di sini adalah pemohon yang menuliskan. Jadi jika ada kesalahan maka berakibat ke terbitan akte lahir yang kurang tepat. Jadi mohon berhati-hati di sini dalam menulis nama anak, jenis kelamin, anak ke, karena di situ akan tampil dan mempengaruhi nik yang ada di akte kelahiran atau nik si bayi. Ya, kita turunkan ke bawah, kita klik simpan. Setelah simpan kita cek kembali, yang warna merah sudah berubah menjadi hitam, berarti sudah tersimpan. Kita klik kembali. Ya. Selanjutnya kita klik data saksi di sini. Definisi saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan atau melihat bahwa terjadi proses kelahiran. Di sini saksi harus satu berada di wilayah desa yang sama. Jadi tidak boleh ayah ibu, boleh mertua, boleh orang tua, boleh adik kandung, asal bukan orang tua si bayi ya. Perlu diingat, bukan orang tua si bayi dan harus berdomisili sama dengan si bayi yang dilahirkan. Misalnya desa Rendeng, berarti saksi harus desa Rendeng. Itu ya. Untuk mengisinya kita edit data saksi. Ya. Kita masukkan nik di sini. Ya, kita cek, kita masukkan nik di sini, kita klik cek. Akan muncul, nanti kita harus masukkan nomor KK dari saksi tersebut. Setelah kita cek, akan keluar data-data yang berisi data saksi. Jadi kita tidak perlu isi satu-satu, cukup ketik nik dan nomor KK akan muncul. Di sini sudah ada muncul, ada umur, ada pekerjaan, ada identitas ya. Di sini kita klik simpan. Ya, setelah klik simpan berubah menjadi hitam, kita klik kembali, berarti sudah tersimpan. Selanjutnya adalah formulir data dukung. Di sini saksi yang kedua bersifat orange. Saksi bersifat oranye berarti opsional, yaitu boleh diisi, boleh dilewati. Jadi sesuai dengan ketentuan bahwa saksi kelahiran wajib adalah satu, jika dua diisi pada kolom data saksi dua. Ya. Selanjutnya formulir data dukung kita klik di sini. Ya, di sini ada download formulir F201. Ya, di sini apa artinya? Di sini adalah jika kelahiran bayi bukan di rumah sakit, bukan di polindes, bukan di puskesmas atau di lainnya, misalnya kelahiran di rumah dibantu oleh dukun misalnya, itu tidak punya surat kelahiran yang diterbitkan oleh instansi, maka pemohon bisa membuat sendiri lewat download formulir ini, diisi detail kelahiran, diajukan ke desa untuk diajukan keabsahannya berupa stempel dan tanda tangan kepala desa sebagai bukti atau sebagai data dukung nanti untuk mengajukan akte kelahiran ya. Jadi bisa dipahami ya di sini ya, formulir di sini ya. Bagi yang sudah punya surat kelahiran dari rumah sakit tidak perlu ya. Di sini kita klik upload data dukung. Ya, di sini ada jenis-jenis data dukung yang perlu kita isi ya. Ada kode di sini, ada bintang, kode bintang, kode bintang. Apa artinya ya? Kode bintang adalah data dukung yang sifatnya wajib diisi atau persyaratan baku atau dasar dari laporan kelahiran yang harus dilengkapi. Di sini ada surat kelahiran dari rumah sakit, bidan atau desa atau lurah yang tadi sudah saya terangkan di awal ya. Ya, kita langsung pilih saja, klik di sini ya. Kita klik. Kita pilih filenya ya. Sebelumnya kita siapkan file downloadnya. Jadi biar kita tidak kesusahan ketika mau mengupload, kita sudah punya gambarnya semua. Kita upload. Lakukan itu ke semua dokumen. Ya, kita coba mau menjelaskan kenapa ada alamat email dan nomor HP yang difoto. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah alamat email ditulis di kertas dengan nomor HP yang ditulis di kertas difoto. Tujuannya adalah satu, kebanyakan orang menulis alamat email waktu mendaftarkan nik awal saat mau login, kebanyakan kesalahan. Karena apa? Sistem secara otomatis ketika mengetik huruf pertama selalu kapital. Jadi ketika kita
masukkan atau kita langsung generate ambil data dari login, akan berakibat email yang salah. Ya, di sini saya akan jelaskan kenapa email salah sangat berakibat fatal. Data pribadi kita atau akte atau KK yang kita ajukan setelah diterima dan disetujui dan dicetak akan terkirim ke alamat email. Jika alamat email tersebut salah dan jatuh ke tangan orang yang bukan semestinya, maka dapat terjadi penyalahgunaan dokumen kita yang tentunya kita sendiri yang rugi ya teman-teman ya. Jadi mohon untuk dicek kembali alamat email dan pastikan alamat email tersebut aktif dan memang kita sendiri yang punya ya. Kita klik di sini, kita pilih filenya, kita upload. Ya, sudah selesai semua, kita klik kembali. Ya, bar yang tadinya berwarna merah sekarang berubah menjadi hijau. Berarti data yang kita kirimkan harus komplit sehingga bar berwarna hijau ya di sini. Terus apa yang harus dilakukan? Di sini adalah kita pada kolom kirim pelaporan. Di sini harus kita pahami di sini ya. Ya, di sini kita harus dibaca di sini ya. Kita tidak perlu terangkan karena sudah jelas di sini. Yang perlu saya terangkan yang bawah harus ada tombol klik di sini yang menyatakan saya menyatakan data yang dikirim adalah data benar. Dan jika di kemudian hari terjadi masalah hukum, maka saya siap mempertanggungjawabkannya ya. Jadi di sini pelayanan online sangat mudah. Hanya kirim gambar pengajuan bisa diverifikasi. Dampaknya adalah bahwa jika terjadi pemalsuan seperti manipulasi data lewat Photoshop atau sejenisnya, bisa saja itu akan lolos dari kami, tapi itu adalah tanggung jawab dari pemohon. Jadi ada pasal yang bisa dijerat jika pemohon melakukan manipulasi data. Di sini jangan lupa diklik tombol kirim. Ya. Selanjutnya kita buka WA kita lagi. Di sini tertulis pelaporan kita dengan nama Semok 10098. Artinya ini adalah nomor register kita, ya. Kemudian kita coba cek di WA kita ya. Kita cek di WA kita. Ya. Ya. Di sini ada nomor notifikasi yang dikirimkan dari nomor Pak Semok di nomor 081333333192. Di sini sinkron laporan berhasil dikirim nomor register Semok 010098 ya. Perlu diingat bahwa di sini sudah kami berikan notifikasi bahwa verifikasi kami, pengerjaan dokumen kami hanya di jam kerja ya. Di sini tertulis jam kerja jam berapa. Bagaimana jika Sabtu Minggu atau hari libur atau tanggal merah pengajuan? Apakah diverifikasi? Kita jawab diverifikasi pada saat jam kerja ya. Server kita on terus. Jadi pemohon bisa mengajukan kapanpun. Malam, tanggal merah, hari libur, server kita tetap on terus. Jadi bagi Bapak Ibu atau pemohon yang waktunya mungkin di rumah hanya terbatas, bisa mengajukan di hari libur. Dan tentunya verifikasi kita kerjakan di jam kerja sesuai dengan urutan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu susah payah izin untuk mengurus dokumen secara tatap muka karena kita sudah sediakan secara online ya. Selanjutnya bagaimana cara mencetak jika dokumen sudah disetujui? Akan kita terangkan bagaimana caranya ya. Dokumen yang bisa dicetak adalah dokumen dengan status verifikasi sudah dicetak. Seperti di sini kita contohkan, di sini sudah dicetak ya. Bagaimana caranya mencetak? Ya, di sini kita klik di sini. Jadi dokumen tersebut setelah diverifikasi, cek petugas, ditanda tangan elektronik oleh pejabatnya, maka akan muncul status sudah dicetak. Di sini artinya kita bisa mencetak mandiri ya. Kita klik di sini tombol hijau ya. Di sini kami uji cobakan pakai dokumen lain yang tidak sesuai dengan tutorial yang tadi sebelumnya. Karena apa? Ketika kita menunggu tadi nanti akan lama videonya dan
akan sedikit kurang efektif ya. Kita langsung ke login yang lain. Ya, di sini kita klik ada dokumen cetak mandiri. Di sini ada nama cetak mandiri. Di sini ada cetak kakak utama. Kita klik di sini. Ya, keluar dokumen kakak yang sudah kita ajukan pada menu sebelumnya ya. Di sini ada tombol bagaimana caranya mencetak. Di sini ada dua pilihan teman-teman ya. Di sini adalah klik download. Ini adalah fungsinya untuk mendownload file ini agar kita bisa menyimpan file dengan wujud file digital ya. Di sini kita ada tombol print ya. Fungsinya adalah jika pemohon langsung menghubungkan komputernya dengan printer maka bisa langsung di print. Bagaimana jika tidak terhubung, maka kami menghimbau untuk dilakukan download saja di sini, download, kemudian bawa ke tempat pencetakan ya. Di sini jangan lupa setelah dokumen dicetak, di sini ada kolom kepala keluarga. Di sini adalah kolom tanda tangan. Jika pemohon tidak bisa tanda tangan, maka bisa diganti dengan cap jempol ya. Fungsinya adalah jika kakak ini, kopian kakak ini dipakai untuk seperti pendaftaran BPJS, pembuatan rekening, untuk pendaftaran asuransi atau sejenisnya, maka kolom ini akan dicek oleh petugas dan harus terisi ya, harus ditandatangani ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa jika kakak sudah diterima, klik di sini berikan tanda tangan oleh kepala keluarga ya. Demikian tutor dari kami. Semoga dapat membantu dan semakin mempermudah dalam pengajuan proses pelayanan administrasi kependudukan. Sekian dari kami, salam. Terima kasih.